Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Fani Malini dengan nomor induk mahasiswa 2070064161109. Saya di sini akan membacakan tugas UTS dari mata kuliah pengembangan sistem informasi. Soal pertama, analisis sistem merupakan salah satu tahapan dalam pengembangan sistem. Jelaskan pengertian dari analisis sistem serta jelaskan karakteristik sistem. Jawabannya adalah analisis sistem adalah orang yang bertanggung jawab untuk mempelajari informasi yang berhubungan dengan masalah-masalah yang timbul dan mampu memberikan jalan keluar sesuai dengan masalah yang dihadapi. Analisis sistem bertugas untuk menganalisis sistem informasi yang telah ada, mengembangkannya dan menyusun sistem baru pada subsistem yang bermasalah dengan bantuan komputer. 1. Memiliki sasaran sistem. 2. Memiliki masukan. 3. Mempunyai pengolah atau pemrosesan data. 4. Memiliki keluaran atau keluaran. 5. Memiliki antarmuka. Dan soal nomor 2. Jelaskan gambar berikut ini. Jawabannya, sistem owner merupakan sponsor sistem informasi dan penasihat eksekutif, biasanya bertanggung jawab pada pendanaan pengembangan proyek dan pemeliharaan sistem informasi. Sistem user merupakan pihak yang akan terpengaruh oleh sistem informasi setiap harinya. Capturing, validating, entering, responding to, storing, and exchanging data and information. Dan sistem designer merupakan spesialis teknik yang menjabarkan kebutuhan bisnis penggunaan sistem dan batasan solusi teknisnya. Mereka merancang komputer, database, input, output, layar, network, and aplikasi yang akan memenuhi kebutuhan sistem. Sistem builder merupakan spesialis teknik yang membangun sistem informasi berikut komponennya berdasarkan spesifikasinya perancangan sistem. Dan sistem analis merupakan spesialis yang mempelajari permasalahan dan kebutuhan organisasi dan menentukan bagaimana manusia, data, proses, dan teknologi informasi dapat mencapai perbaikan di bisnis yang terbaik. Tugas dan tanggung jawab analisis sistem. Analisis sistem harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain seperti pemakai komputer, manajemen, teknisi, bagian administrasi, programmer, penyedia hardware dan software, dan database administrator. Tugas utama analisis sistem seperti menganalisis, merancang, menerapkan, memelihara sistem informasi yang disusunnya. Perbedaan tugas dan tanggung jawab analisis sistem dan programmer. Tugas seseorang analisis sistem menurut metode SDLC, analisis sistem, perancangan sistem, penerapan sistem, dukungan sistem. Dan soal nomor 3, jelaskan serta gambarkan tentang kesatuan sistem informasi. Definisi dari sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Penggunaan dari SI sendiri ditujukan untuk mengolah berbagai informasi yang dikelola oleh setiap perusahaan atau organisasi, sehingga sumber daya atau resource-nya yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan dapat mempersingkat waktu penanganan proses. Selain itu, data yang dikelola juga dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, serta mampu mempersingkat birokrasi yang ada. Berikut gambar kesatuan sistem informasi. Dan soal nomor 4, jelaskan secara lengkap tentang pengembangan sistem model driven. Jawabannya adalah analisis sistem analis adalah studi domain masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi. Desain adalah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang diidentifikasikan dalam analisis sistem. Desain tersebut dalam bentuk prototipe yang bekerja. Implementasi sistem adalah
konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksinya. Produksi artinya operasi sehari-hari. Strategi pengembangan model driven adalah sebuah strategi sistem yang menekankan pembuatan gambar model-model sistem untuk membantu visualisasi dan analisis masalah, mendefinisikan persyaratan bisnis, dan mendesain sistem informasi. Wheaton et al. 2004. Dalam pengembangan model driven terdapat beberapa pemodelan Wheaton et al. 2004, yaitu: 1. Pemodelan proses modeling adalah sebuah teknik berpusat pada proses yang dipopulerkan oleh metodologi analisis dan desain struktur analisis dan desain yang menggunakan model-model persyaratan proses bisnis untuk memperoleh desain perangkat lunak efektif untuk 23 sebuah sistem. Analisis terstruktur memperkenalkan peralatan pemodelan yang disebut data flow diagram lain data untuk mengilustrasikan aliran data serangkaian proses bisnis. Desain terstruktur mengkonversi diagram aliran data ke dalam model proses yang disebut struktur chart bagan struktur untuk mengilustrasikan perangkat lunak atas bawah yang memenuhi persyaratan bisnis. Yang kedua, pemodelan data modeling adalah sebuah teknik berpusat pada data yang digunakan untuk memodelkan persyaratan data bisnis dan mendesain sistem-sistem database yang memenuhi persyaratan tersebut. Model-model data yang sering ditemui adalah entity relationship diagram hubungan entitas. Ketiga, pemodelan objek modeling adalah sebuah teknik yang mencoba untuk menyatukan data dan proses ke dalam konsepsi tunggal yang disebut objek. Model-model objek adalah diagram-diagram yang mendokumentasikan sebuah sistem dalam artian objek-objeknya dan interaksi-interaksi mereka. Pemodelan objek adalah basis metodologi analisis dan desain berorientasi objek. Adapun keunggulan dari model driven Wheaton et al. 2004 adalah sebagai berikut. Selain memiliki keunggulan, model driven juga memiliki kelemahan. Wheaton et al. 2004 sebagai berikut. Dan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.